Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deni Muhammad Syafi'i. Saya mahasiswa Siliwangi, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Etika Profesi Guru dengan dosen pengampu Ibu Neni MPD. Baik, saya di sini akan podcast atau wawancara bersama dosen Indra Sen UIN Bandung. Ya. Langsung saja Pak dosen ya. Untuk pertanyaan pertama ya, seorang guru itu harus memiliki syarat-syarat Betul. sebagai guru gitu, dan apa yang lebih diutamakan sebagai seorang guru itu? Baik, guru di sini artinya sebagai pengajar ya, Iya. dan juga sebagai pembelajar. Karena belajar yang baik sebenarnya adalah mengajar. Artinya seseorang yang ingin mengajar, dia harus belajar terlebih dahulu dan dia harus memiliki sesuatu untuk diajarkan kepada orang lain. Maka syarat untuk menjadi seorang pengajar yang pertama kali adalah dia punya sesuatu untuk diajarkan kepada orang lain. Itu satu syarat yang pertama. Syarat yang pertama. Pendapat Pak dosen tentang etika guru itu seperti apa? Baik, sebenarnya bukan hanya profesi sebagai guru, tapi dokter, kemudian militer dan sebagainya, semuanya memiliki etika masing-masing. Tapi spesifiknya seorang guru, karena dia pasti akan ditiru, kemudian menjadi tauladan bagi murid-muridnya, bagi mahasiswanya, bagi siswanya, hendaknya dia memiliki etika yang bagus, kemudian menjalankan tugas-tugasnya, baik dari sikapnya, cara berpikirnya, tingkah lakunya, cara berpakaiannya juga. Dia harus mampu menjadi tauladan bagi para murid atau mahasiswanya. Ya, menurut Pak dosen, ya, tugas dan kewajiban guru untuk mahasiswa atau muridnya itu harus seperti apa? Gitu. Baik, seperti yang saya jawab tadi di pertanyaan pertama, dia harus memiliki sesuatu yang untuk disampaikan kepada murid-muridnya. Maka sebelum mengajar, hendaknya guru memiliki kewajiban untuk mempersiapkan apa yang akan disampaikan kepada para siswa, murid atau mahasiswanya. Jadi dia harus memiliki banyak referensi, dia harus memiliki banyak bacaan, dia harus sering berdiskusi, dan dia juga harus tahu keadaan setiap murid itu seperti apa. Sehingga apa yang diajarkan kepada muridnya itu benar-benar bisa dicerna dengan baik oleh para muridnya. Bagus jawabannya Pak dosen. Bagaimana kewajiban guru terhadap profesi guru itu menurut Pak dosen gitu? Baik, kewajiban sebagai guru yaitu selain belajar tentunya dia harus mengajar apapun yang dia bisa, bidangnya masing-masing, dan siapapun muridnya, mau dia anak TK, SD, bahkan sebagai mahasiswa, dia harus bisa menyampaikan, dia harus bisa mentransfer ilmu yang dia dapat. Itu kewajiban sebagai seorang guru. Baik. Pak dosen kan sudah lama mungkin ya menjadi guru, atau sudah menjadi dosen gitu. Dan apa gitu tantangan atau kesan tantangan selama mengabdikan menjadi guru atau menjadi dosen? Baik, tantangan yang sangat berarti, artinya semua orang punya tantangan masing-masing, tergantung dia ngajar di mana, siapa yang diajar, karena tentunya mengajar anak TK akan berbeda tantangannya dengan mengajar mahasiswa. Maka tantangan yang sangat berarti menurut saya adalah bagaimana ketika kita mengajar
mahasiswa ataupun siswa, tapi mereka belum tahu atau belum mengerti apa sebenarnya tujuan daripada pembelajaran itu. Maka solusinya adalah di awal pertemuan hendaknya guru atau dosen memberi pengertian kepada para siswa atau mahasiswa apa tujuan yang akan kita raih dalam mempelajari pelajaran tertentu atau pelajaran ini misalkan. Seperti itu. Menurut Bapak, dengan sekolah tahun ini dengan kondisi pandemi COVID, apakah ada perbandingannya atau perbedaannya sekolah online dengan sekolah tatap muka? Baik, tentunya kita semua merasakan dampak daripada pandemi ini, baik dari segi ekonomi, sosial, khususnya pendidikan. Artinya banyak lembaga pendidikan yang mengadakan pembelajarannya atau KBM-nya itu secara daring. Tentunya penyelenggaraan KBM secara daring dan offline atau secara tatap muka sangat jauh berbeda, khususnya dalam transformasi nilai atau transformasi pendidikan. Karena sejatinya sekolah itu bukan hanya pelajaran yang kita dapat, tapi juga pendidikan. Nah, dalam situasi seperti ini, sekolah dengan sistem daring, kita hanya bisa menyampaikan maklumat atau pelajaran saja. Sementara bagaimana kita mengetahui kondisi anak, kemudian bagaimana kita mengetahui perkembangan anak secara mental, kemudian secara akhlaknya seperti apa, kita sulit sekali untuk mengetahui perkembangan tersebut karena kita tidak langsung bertatap muka. Kita tidak langsung bertemu dengan mahasiswa atau siswa kita. Nah, untuk yang terakhir, saran dan nasihat untuk saya calon guru. Baik, hendaknya untuk semua calon guru atau calon dosen atau calon pengajar lainnya, hendaknya dia memiliki ruh atau spirit perjuangan dalam mengajar. Lebih penting daripada metode, ruh itu lebih penting daripada materi. Jadi ketika seseorang itu memiliki ruh atau jiwa seorang pengajar, maka metode dan juga materi itu akan dengan mudah tersampaikan kepada para siswa atau mahasiswa kita. Kenapa? Karena mengajar sejatinya tidak hanya menyampaikan kemudian siswa kita mendengarkan, tapi di situ ada rasa visi atau misi yang disampaikan kepada siswa atau mahasiswa kita yang itu harus dari hati ke hati istilahnya. Jadi tidak hanya sekedar kita bicara, kita menyampaikan materi, kemudian mereka dipaksa untuk memahami materi itu. Mungkin itu mudah, tapi yang lebih sulit dari itu adalah bagaimana kita menyampaikannya dengan hati. Seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian wawancara bersama Mr. Indra, dosen UIN Bandung. Semoga banyak manfaatnya. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.